berbicara tentang mental health. Jadi kasusnya itu kami ambil mengenai kasus bunuh diri yang terjadi di Indonesia sejak tahun 2018 sampai 2023. Pada data tersebut dapat kita lihat bahwasanya 2018 itu tingkat kasusnya hanya 30-an begitu. Tapi terus makin tahun ke tahun itu makin meningkat dan puncaknya itu pada tahun 2013 di mana hitungan kasusnya itu sudah 100 ribuan. 2013? 2023 maksudnya. 2023. Mencapai puncak begitu. Nah, untuk data yang kedua itu ada SDGs Goals number 16 tepatnya pada titik ketiga, di mana indikatornya itu adalah equal access to justice for all. Dan di sini kami mengambil kasusnya itu adalah peristiwa dan tindakan intoleransi yang terjadi di Indonesia, khususnya dalam beragama pada tahun 2014 sampai 2020. Sama juga seperti sebelumnya, datanya itu terus meningkat dari tahun ke tahun, di mana paling rendah itu terjadi pada tahun 2014, hanya terjadi 300-an kasus begitu. Tapi pada tahun 2020 mencapai puncak di mana hampir mencapai 700.000 kasus. Berarti trennya turun naik ya? Ya, Ada turunnya, ada turun naik. Baik. Puncaknya di 2020. Lanjut. Kemudian untuk goals yang ketiga itu ada di goals 8.5, indikatornya itu adalah decent work for all women and men. Jadi kasusnya itu kami ambil data tingkat pengangguran tertinggi negara-negara di dunia. Ada 10 negara yang kami lihat, di mana termasuk diantaranya itu Kanada, Jerman, Argentina, Prancis, Italia, Brazil, India, Turki, Spanyol, dan Afrika Selatan. Pada data ini Kanada adalah negara dengan tingkat pengangguran terendah dibanding negara lainnya, di mana hanya terdapat 5,5 juta pengangguran begitu. Sedangkan paling tinggi adalah Afrika Selatan, yaitu lebih dari 32.600.000 pengangguran. Paling tinggi Afrika Selatan, paling rendah Kanada. Iya. Tingkat penganggurannya. Oke. Kemudian ada SDGs Goals nomor 4, indikatornya itu ensure equal access for all women and men to university atau higher education, di mana kami mengambil kasus mengenai jumlah mahasiswa dan mahasiswi yang terdapat di Indonesia dari tahun 2016 sampai 2021. Ini kasusnya itu mengalami peningkatan setiap tahun, trennya positif begitu mem. Diambil dari tahun 2016 itu hanya terdapat 6.150.000 mahasiswa. Ternyata mengalami puncak pada tahun 2021 yaitu sekitar 8.960.000 mahasiswa di Indonesia mem. Naik, trennya naik terus. Kemudian yang kelima terakhir adalah SDGs Goals nomor 1.4, yaitu indikatornya Equal Right to Basic Service, yaitu kasusnya itu kami ambil adalah data penerima PKH atau Program Keluarga Harapan dari tahun 2016 sampai 2019. Datanya itu kami dapat setiap tahun trennya juga positif mem. Di tahun 2016 itu hanya terdapat 6 juta keluarga miskin yang dapat. Kemudian sedang di tahun 2017 itu naik 6.200.000-an gitu mem. Kemudian di 2018 meningkat lagi menjadi 10 juta. Kemudian pada tahun 2019 sama, hanya 10 juta. Artinya positif, tapi di ujung masih stuck gitu. masih stuck. Oke, baik. Itu dari SDGs, dari well-being ya, dari bagian well-being. Baik.